Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sangat saya hormati Bapak Muhammad Farhan, SPDI, Shum, MPDI, dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Dalam hal ini kami akan menerangkan tentang kurikulum pendidikan dalam perspektif hadis Tarbawi. Perspektif Islam dalam membentuk generasi berakhlak mulia melalui kurikulum pendidikan yang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Kurikulum pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik dalam perspektif Islam. Kurikulum pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Hadis Tarbawi yang membahas tentang pendidikan dan pembentukan karakter menjadi landasan fundamental dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang efektif dan bermanfaat. Landasan hadis Tarbawi. Pertama, pembentukan karakter yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suratikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya fokus kurikulum pada pembentukan akhlak dan karakter, bukan sekedar penampilan lahiriah. Jadi Allah itu memang tidak melihat bagaimana rupa kita, penampilan kita. Akan tetapi Allah itu melihat hati kita. Seberapa hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi landasan motivasi pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hadis-hadis ini akan menjadi pondasi pengemban kurikulum pendidikan Islam yang komprehensif dan berorientasi pada pembentukan karakter mulia. Karena memang pada hadis-hadis itu adalah sesuatu yang termasuk penjabaran dari Al-Quran. Terkadang Al-Quran mengatakan secara real, akan tetapi akan dijabarkan secara luas pada hadis-hadis Nabi. Seperti di Al-Quran diterangkan, sholat itu melihatlah saya. Sholli kama ra'aitumuni usolli. Akan tetapi di Al-Quran hanya terdapat ruku, sujud, dan sebagainya. Penjabarannya adalah
pada hadis-hadis atau tafsir-tafsir Al-Quran. Landasan Al-Quran untuk kurikulum pendidikan. Fitrah manusia. Pada surat Al-A'raf ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Kurikulum harus mengarahkan peserta didik pada fitrahnya. Jadi ketika kita menerangkan kepada anak-anak agar mereka tahu fitrah-fitrah dari manusia itu tersebut, maka kita harus memberi petunjuk kepada mereka, menjabarkan, menjelaskan bahwa fitrah manusia itu adalah dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab ilmu. Dalam kisah surat Al-Isra ayat 36 menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Menekankan verifikasi dan validasi ilmu pengetahuan. Maka bila kita taklid, mengikuti dengan apa yang tidak kita ketahui, minimal kita tahu siapa yang kita ikuti, agar kita tidak terlalu jauh bila dalam rel-rel yang tidak bisa agar kita tidak lari dari rel yang tidak kita inginkan. Derajat orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah shadaqallahul adzim. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, pengetahuan beberapa derajat. Ini adalah motivasi untuk menuntut ilmu dan beribadah. Karena kita menuntut ilmu butuh motivasi. Terkadang timbul malas, timbul kurang semangat, dan sebagainya. Pada hadis yang lain diterangkan al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Dari sini termasuk juga motivasi ilmu agar kita betul-betul dan bersungguh-sungguh mencari ilmu, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita dan mencapai ridho Allah. Dimensi kurikulum dalam perspektif hadis tarbawi. Pendidikan akhlak.
menekankan pembentukan karakter Islami, etika, moral, dan adab dalam berinteraksi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Untuk akhlak di sini, kita menekankan kepada anak-anak didik kita, yakni mereka mempunyai etika, mempunyai moral, dan mempunyai adab dalam berinteraksi kepada sesama, kepada Allah, dan kepada alam semesta. Karena hal ini penting sangat tentang etika kita kepada Allah, beradab, bagaimana kita sholat, harus menutup aurat, sampai mana kita menutup aurat, bagaimana kita berdoa, dengan cara bagaimana kita meraih ridho Allah. Begitu juga kita menekankan etika kepada anak-anak didik kita untuk bermoral kepada manusia. Karena dengan adabnya lah manusia itu akan dinilai bagus oleh Allah dan dinilai bagus oleh manusia. Itu terletak dari etika dan moral mereka. Maka dari itu, seperti ilmu-ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu adalah wajib bagi anak didik kita untuk bisa memahami isi-isi dari kitab tersebut. Begitu juga etika kita dengan alam semesta. Bukan berarti alam semesta itu tidak mempunyai etika karena menurut kita tidak bernafas dan sebagainya. Sebetulnya mereka semuanya adalah mempunyai hak untuk difahami, mempunyai hak untuk dilestarikan dan sebagainya. Itu adalah etika kita terhadap alam semesta. Selanjutnya adalah pendidikan intelektual. Pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif berbasis nilai-nilai Islam dan keilmuan yang komprehensif. Maka kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita berpikir kritis agar mereka tidak tertindas dengan yang lainnya. Analitis agar mereka itu cermat, cerdik, dan kreatif berbasis nilai-nilai Islam. Agar apa yang mereka kerjakan itu melihat dari nilai-nilai Islam dan keilmuan yang komprehensif. Selanjutnya adalah pendidikan spiritual, penguatan hubungan dengan Allah melalui ibadah, pengalaman ajaran agama, dan penghayatan nilai-nilai ketauhidan. Implementasi kurikulum berbasis hadis tarbawi. Nomor 1 adalah integrasi nilai Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh materi pembelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran saja, akan tetapi nilai-nilai Islam bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita makan, bagaimana ketika kita tidur, bagaimana ketika kita bersama dengan teman. Semuanya akan dikupas dari materi pembelajaran agar anak-anak itu terus bisa mengamati dan menggali ilmu-ilmu Islam dalam mata pelajaran agama. Karena agamalah sebagai kompas kehidupan kita, sebagai rem kita, itu adalah agama. Bila kita tidak mempunyai agama, khawatir ngeblong. Yang kedua adalah pembangunan karakter. Merancang aktivitas pembelajaran yang mendukung pembentukan akhlakul karimah. Pada akhirnya kita memberi mata pelajaran kepada anak-anak didik kita yang pada buahnya kita akan mendukung dalam pembentukan akhlakul karimah. Ini adalah suatu
pembentukan karakter. Maka dari kecil anak-anak kita didik untuk menutup aurat. Maka besar anak-anak akan sudah terbiasa. Dari kecil anak-anak kita didik untuk belajar agama. Maka pada besarnya anak-anak akan sudah terbiasa dengan karakter ilmiah keislamannya. Yang ketiga adalah metode pembelajaran efektif. Mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks kekinian. Kita boleh mempelajari pembelajaran dari konteks kekinian, akan tetapi harus kita saring, harus kita filter. Apakah pembelajaran tersebut sesuai dengan agama kita, sesuai dengan nilai-nilai Islam? Kalau sesuai, kalau tidak melenceng dari Islam, okelah, anak-anak akan kita pelajari dari konteks kekinian. Suatu contoh, HP. HP itu membahayakan bagi anak-anak yang tidak mengerti cara pemakaiannya. Akan tetapi bila anak-anak kita pelajari bahwa pembukaan HP yang benar dengan waktu yang tepat, maka konteks kekinian akan masuk positif pada anak-anak didik kita. Modal evaluasi dalam kurikulum berbasis hadis. Evaluasi kognitif. Penilaian pemahaman, pengetahuan, dan konsep keislaman yang mencakup kemampuan analis dan sintetis. Yang kedua adalah evaluasi spiritual. Penilaian ketakwaan dan hubungan dengan Allah melalui observasi ibadah. Karena memang evaluasi spiritual kita, itu kita lihat dari hati bagaimana ketakwaan hubungan kita kepada Allah melalui observasi ibadah. Ini yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Orang lain tidak akan tahu tentang spiritual kita dengan Allah. Selanjutnya adalah evaluasi efektif. Penilaian sikap dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita akan bisa bersikap, kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa karakter kita adalah nilai-nilai Islam yang kita tekankan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah evaluasi psikomotorik. Penilaian keterampilan ibadah, muamalah, dan implementasi ajaran Islam. Penilaian keterampilan ibadah, di mana bagaimana ibadah kita, muamalah kita akan menjadi ajaran Islam yang bagus. Keterampilan ibadah kita, muamalah kita, kebiasaan kita bisa dijadikan uswah bagi anak-anak didik kita, agar anak-anak didik kita betul-betul memaparkan atau menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Pendekatan evaluasi holistik ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan Muslim yang paripurna. Kesimpulannya dalam pemaparan saya tadi adalah kurikulum pendidikan dalam perspektif hadis tarbawi merupakan pondasi yang penting dalam membentuk generasi muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah. Akhirnya kalau kita memberikan isi dari anak ke anak-anak tentang hadis, tentang Al-Quran, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mereka akan mempunyai pondasi yang penting dalam membentuk generasi yang muslim dan berilmu. Tidak hanya sekedar muslim saja, tapi juga berilmu. Orang Islam harus berilmu. Kita berilmu, tapi kita tidak Islam, tidak akan ada nilainya bagi orang-orang Islam. Selanjutnya, ataupun
kita generasi muslim tapi kita tidak berilmu, kita tidak berakhlak, maka kita akan tertindas dengan yang lainnya. Landasan kuat nomor 1 adalah kurikulum yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, memberikan landasan nilai yang kokoh. Yang kedua adalah pendekatan holistik, memadukan aspek akhlak, intelektual, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga adalah implementasi kontekstual, penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian melalui metode pembelajaran yang efektif. Dengan implementasi yang kuat, kurikulum berbasis hadis tarbawi dapat melahirkan generasi muslim yang rahmatan lil alamin. Dari saya, apabila ada kurangnya, itu adalah semata-mata murni dari kekurangan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.